Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah hari ini, nilaimu tidak berubah. Atau nilai kita di hadapan Tuhan itu tidak berubah. Saudara, ini yang perlu kita amenkan. Karena apa? Penilaian terhadap diri kita, kalau orang lain menilai itu berubah, suka berubah. Ketika kita ada di atas, orang akan menilai kita hebat. Orang akan menilai kita baik. Tetapi ketika kita terpuruk, tidak ada daya, orang menilai kita negatif. Tetapi penilaian Tuhan terhadap kita, apapun kondisi kita, tetap sama. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, puji Tuhan, saudara. Sungguh luar biasa. Ini adalah satu impian Tuhan. Ini adalah satu harapan Tuhan. Keinginan Tuhan bagi gerejanya yang hidup di akhir zaman. Ayat ini dengan jelas, saudaraku, yaitu senantiasa hidup di dalam kecukupan. Senantiasa hidup di dalam kesuksesan. Senantiasa hidup di dalam kemakmuran. Bahkan hidup di dalam pelbagai kebajikan. Wow, itulah yang ada di hati Tuhan untuk saudara dan saya. Luar biasa. Tetapi mungkin saudara bertanya, Om, kalau memang impian Tuhan itu begitu hebat, kalau memang harapan Tuhan bahwa kami hidup dalam kecukupan, kami hidup bahkan dalam kelimpahan, tetapi kenapa hidupku kok terus susah, Om? Kenapa hidupku kok serba kekurangan, Om? Padahal janji Tuhan itu luar biasa. Mengapa aku mengalami seperti ini, Om? Saudara, kalau mungkin barangkali faktanya seperti itu, bahwa saudara dan saya tidak mengalami harapan Tuhan, bahwa saudara dan saya tidak mengalami impian Tuhan atau belum terwujud di dalam kehidupan kita, itu bukan berarti Tuhan lalai dengan janjinya. Ya. Itu bukan berarti Tuhan lalai dengan janjinya. Atau barangkali itu bukan berarti Tuhan tidak mampu mewujudkan impiannya, harapannya kepada kita. Jadi ini yang perlu saya kasih tahu. Saudara yakin janji Tuhan itu ya dan amin? Amin. Bahwa Alkitab tadi katakan supaya kamu senantiasa hidup di dalam kecukupan, bahkan malah berkelebihan. Ini janji Tuhan, saudaraku, dan itu harapan Tuhan untuk saudara dan saya. Tetapi sekali lagi, kalau saat ini justru sebaliknya yang kita alami. Kita tidak kecukupan apalagi kelimpahan, tetapi kita hidup di dalam kekurangan. Hidup di dalam penderitaan, sekali lagi bukan berarti Tuhan lalai dengan janjinya. Atau lagi bukan berarti Tuhan tidak mampu menggenapi apa yang diharapkan, apa yang dijanjikan. Bukan itu, saudaraku. Tetapi penyebabnya ada kalanya justru dari diri kita sendiri. Ini justru ada kalanya dari diri kita sendiri. Mengapa, saudaraku? Jujur saja, kita sering
pusat kita bukan kepada janji Tuhan. Padahal janji Tuhan kita tadi sepakat ya dan amin. Kita akan hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan. Tetapi faktanya saudaraku, apa yang Tuhan janjikan itu saudaraku, hanya sekedar janji. Pusat perhatian kita bukan impian Tuhan, bukan harapan Tuhan, tetapi pusatnya yaitu diri kita sendiri. Ini saudaraku, sering kita memusatkan pada diri kita sendiri. Sering kita berkata, karena apa ya? Hidupku kok seperti ini terus. Pusat kita pada diri sendiri. Tentang kelemahan kita sendiri. Tentang kegagalan kita sendiri. Atau pengalaman-pengalaman pahit masa lalu. Kita semua pernah punya pengalaman saudara. Tetapi saya mau kasih tahu, kenapa kita tidak alami harapan Tuhan? Karena apa? Kita terus ingat kegagalan-kegagalan masa lalu. Kita terus ingat pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu kita bawa sampai saat ini. Sementara kita mengharapkan, menginginkan harapan Tuhan, impian Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, selama saudara terus memikirkan tentang diri sendiri, fokusnya hanya diri sendiri, memikirkan kegagalan-kegagalan masa lalu, memikirkan kekecewaan masa lalu. Saya mau kasih tahu saudaraku, jangan bermimpi saudara mengalami harapan Tuhan. Enggak bisa saudaraku. Karena apa? Harapan Tuhan itu ada di depan. Sementara pikiran kita terus dibawa kepada pengalaman-pengalaman buruk. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang mengecewakan saudaraku. Tidak bisa saudara. Ayo, kalau saudara ingin alami harapan-harapan Tuhan, pengalaman-pengalaman yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jangan sekali lagi, ingat, nilai kita tidak didasarkan kepada pengalaman-pengalaman lama. Amin saudara. Nilai kita tidak didasarkan pada kegagalan-kegagalan masa lalu. Tetapi nilai kita didasarkan kepada kenyataan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Allah yang luar biasa yang telah menjaga, menolong, memelihara kita. Amin saudara. Ini prinsip ini perlu kita miliki. Bahwa kita ini anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Anak Tuhan yang sudah ditebus oleh kuasa darahnya. Jadi penting sekali bagi saudara untuk menerima diri sendiri. Penting sekali bagi saudara untuk belajar menyukai diri sendiri. Sebab saudaraku, selama kita tidak menyukai diri kita sendiri. Ya, selama kita tidak menyukai diri kita sendiri. Dan terus terlalu kritis kepada diri kita sendiri. Maka dipastikan saudaraku, kita tidak akan alami impian Tuhan. Ya. Dipastikan kita tidak akan alami impian Tuhan. Karena apa saudaraku? Seperti tadi pagi saya katakan, kita semua ini belum ada yang sempurna. Kalau seandainya saya tanya satu persatu, kita ini belum ada yang sempurna saudaraku. Di balik kelebihan-kelebihan yang kita miliki, di balik keistimewaan yang kita miliki, yang namanya manusia tetap ada kelemahan. Yang namanya manusia tetap ada kekurangan saudaraku. Jangan sampai kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita membuat kita rendah diri. Kalau rendah hati bagus. Tetapi kalau sampai kita rendah diri, itu yang tidak bagus. Kenapa ya? Saya bodoh sekali. Kenapa ya? Kok saya tidak seperti tetanggaku? Kok tidak seperti dia ya? Kenapa ya? Aku tidak menarik ya?
Saya kasih tahu. Ketika saudara merendahkan diri sendiri. Ya, ketika saudara terus menurunkan derajat diri sendiri tanpa saudara sadari. Saudara sementara meremehkan yang menciptakan kita. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi rendah hati bagus. Tetapi kalau kita sampai mencela diri sendiri. Kenapa aku bodoh? Kenapa saya kok tidak seperti dia? Itu artinya apa saudaraku? Itu saudara sementara merendahkan yang menciptakan kita. Saudara. Tentu kita ingat 10 pengintai. Ketika Tuhan menyuruh orang Israel mengintai tanah Kanaan. 2 orang ngomong, kita mampu masuk ke tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb, kita mampu, kita bisa mengalahkan orang-orang di sana. Tetapi apa perkataan 10 pengintai? Coba kita lihat ayatnya. Apa perkataan 10 pengintai? Di dalam Bilangan pasal 13. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 33 di sana mengatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Wow. Dia lupa saudaraku. Dia ini umat ketebusan Tuhan. Sudah dikeluarkan dari penindasan. Sudah dipilih menjadi imamat yang rajani, menjadi pilihan Tuhan, kebanggaan Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi sulit, dia ngomong kami ini seperti belalang. Sering ada kalanya kita begitu. Ketika di gereja, aku ini loh anak Tuhan. Aku ini anak Tuhan yang sudah ditebus. Aku ini dalam diriku ini ada darah garis pemenang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami problema. Kita mulai ciut saudaraku. Merendahkan diri kita sendiri. Seperti orang Israel tadi. Aku ini seperti belalang loh. Saya mau kasih tahu. Ketika saudara ngomong kepada musuh. Aku ini seperti belalang. Seperti perkataan 10 pengintai tadi. Maka musuh kita akan bilang, iya memang kamu kok seperti belalang. Ini yang harus kita sadari. Sekali lagi, rendah hati itu bagus. Tetapi jangan sampai rendah diri saudaraku. Jangan sampai kita menjelekkan diri sendiri. Ingat, ketika kita menjelekkan diri sendiri tanpa kita sadari. Kita sudah menjelekkan yang menciptakan kita. Sering saya katakan dari mimbar ini. Kita ini diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Amin saudara. Kita ini diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Artinya apa? Di dalam diri kita ada DNA Allah. Wow. Di dalam diri kita ini ada DNA Allah. Di dalam diri kita ini ada garis pemenang saudaraku. Jadi sampai keterlaluan kalau di dalam diri kita ini ada DNA Allah. Diciptakan serupa dengan Allah. Lalu kita ngomong aku ini seperti belalang. Itu artinya apa? Menurunkan derajat yang menciptakan kita. Yaitu Tuhan Yesus. Ayo saudaraku. Saya mau kasih tahu seperti tadi pagi saya katakan. Tuhan Yesus belum selesai dengan kita. Tuhan Yesus belum selesai dengan kita. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan kata
buatan itu mengandung arti bahwa kita ini merupakan merupakan produk, belum produk yang jadi, ya. Kita ini belum, saudaraku, merupakan produk yang jadi. Artinya apa? Kita ini masih dalam prosesnya Tuhan. Itulah sebabnya harapan Tuhan, impian Tuhan, kita sempurna. Seperti Yesus. Kita sering nyanyi, seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta. Tentu kita hafal dengan ayat ini. Targetnya seperti Yesus. Dan kita tahu Yesus itu sempurna. Tetapi terus terang sampai saat ini kita belum ada yang sempurna. Masih banyak cacat, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan di antara kita. Kalau tadi pagi saya katakan seandainya saudaraku. Untuk mencapai satu kesempurnaan ini contoh saja. Mungkin 100 kejahatan sebanyak 100 untuk itu jadi sempurna. Hari ini satu contoh. Mungkin kita dengan firman Tuhan. Jangan mencuri. Lalu saudara meresponi itu firman. Dan saudara berdoa, mulai saat ini aku tidak mencuri lagi. Dan saudara bisa lakukan. Bukan berarti saudara sudah sempurna. Masih ada 99 dosa. Masih ada 99 perbuatan jahat yang kita lakukan. Lalu minggu depan lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan menipu. Ini contoh. Setelah kita dengar firman. Lalu kita berhenti untuk tidak menipu. Puji Tuhan. Sekali lagi bukan berarti kita sudah sempurna. Masih ada 98 yang harus kita tinggalkan. Dan itu bisa terjadi ketika saudara dengar firman Tuhan seperti siang ini. Meresponinya dan melakukannya. Artinya apa? Kita ini dalam proses. Kita ini masih belum jadi saudaraku. Kapan jadinya? Saat kita nanti sudah sempurna sama dengan Yesus. Amin saudara. Jadi jangan mengecilkan diri sendiri. Jangan menganggap kenapa aku bodoh. Kenapa aku tidak seperti tetanggaku. Kenapa aku kok begini. Ini saudaraku. Tuhan mau. Sekali lagi. Tuhan mau dengan proses ini. Hidup kita semakin hari semakin indah. Hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, ayo. Pujian tadi seperti Yesus saudaraku. Itu benar-benar kita terapkan. Sekali lagi, Tuhan belum selesai dengan saudara dan saya. Ada banyak proses-proses di dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki. Ada begitu banyak titik-titik kelemahan kita yang perlu diperbaiki. Dan itu hanya firman yang bisa memperbaikinya. Jangan justru om, kenapa kamu tidak masuk gereja? Aku belum layak om. Justru kita merasa belum layak itulah kita harus cepat datang kepada Tuhan. Karena apa? Yang bisa melayakkan saudara dan saya hanya Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang bisa membuat hidup kita baik. Yang bisa membuat hidup kita berkenan itu hanya firman. Kalau saudara merasa belum layak. Lalu tidak beribadah. Tidak ke gereja. Sementara saudara jauh daripada Tuhan. Lalu Tuhan panggil. Aduh kemana kita punya nasib saudara. Ingat, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Jangan sampai langkah akhir hidup kita sementara jauh daripada Tuhan. Ya, tidak tahu kemana kita punya tempat. Ayo, kita sering saya katakan dari tempat ini, kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita. Kita tidak tahu kapan jantung ini berhenti berdetak. Saudaraku, ayo selagi masih sehat, selagi masih bisa bernafas,
cari Tuhan. Amin, saudara. Karena hanya firman, hanya Tuhanlah yang bisa membuat saudara hidup di dalam kesempurnaan. Satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 3. Di sana mengatakan dan ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah ini. Yang semakin besar. Jadi saudaraku, kita sadar atau tidak sadar, kita ini sementara dibawa oleh Tuhan. Ya. Kita menyadari atau tidak menyadari, sebenarnya Tuhan Yesus itu sementara mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Sadar atau tidak sadar, saudara sementara diarahkan oleh Tuhan Yesus ke arah yang lebih terang, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih mulia, ke arah yang lebih indah. Seperti dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian lama bertambah terang sampai rembang tengah hari. Itulah yang akan dikerjakan Tuhan. Jalan orang benar itu kian lama kian bertambah terang. Kian lama bertambah baik. Kian lama bertambah indah di hadapan Tuhan. Ini yang harapan Tuhan. Ini proyeknya Tuhan. Itulah sebabnya seperti saya katakan tadi. Kita ini belum barang jadi. Masih terus diproses. Masih terus diperbaiki. Masih terus diperbaiki. Seperti firman Tuhan tadi. Kita ini buatan Allah. Ayo saudaraku. Nah, untuk itu mari. Setiap firman yang kita dengar. Responi baik-baik. Saudara yakin? Yesus itu Allah yang maha kuasa. Saudara yakin? Amin. Di dalam Yesaya, dia katakan, serigala bisa tinggal bersama domba. Itu biasanya tidak mungkin saudara. Serigala biasanya kalau ada domba langsung diterkam. Tetapi ayat tadi mengatakan serigala bisa bertinggal bersama domba. Singa makan rumput, ini pun juga tidak mungkin. Tetapi itu pun terjadi. Biasa makan daging, biasa kecam saudaraku, tetapi makan rumput. Tetapi ayat itu terjadi. Apa rahasianya? Kalau saudara membaca periokopnya, Raja Damai yang datang. Artinya apa? Kalau Raja Damai itu masuk di dalam kehidupan kita. Siapa Raja Damai? Yesus. Siapa Raja Damai? Firman. Kalau kita mengizinkan firman itu masuk di dalam hidup kita. Saudara izinkan benar-benar firman yang mungkin saat ini saudara dengar benar-benar meresap di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dia sanggup merubah hidup kita. Dia sanggup merubah hidup kita. Amin saudara. Om, saya ini punya latar belakang suku yang keras loh om. Orang tua saya saja tidak mampu merubah saya loh om. Karakter saya memang begini sejak dulu. Temperamen saya sejak kecil begini om. Mungkin saya bisa mengiyakan. Tetapi kalau saudara ingin alami perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau saudara ingin alami perubahan ke arah yang lebih terang. Izinkan firman Tuhan bekerja penuh dalam hidupmu. Jadi tergantung kita saudaraku. Tergantung kita. Selama saudara menutup diri. Tidak mau menerima firman bekerja dalam hidup kita. Yesus angkat tangan saudaraku.
Tetapi ketika kita mulai angkat tangan, Tuhan, Engkau lihat temperamenku tidak baik. Engkau melihat karakterku tidak baik. Tetapi aku mau firman-Mu mengingatkan aku. Disitulah Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kalau mungkin satu saat saudara mulai tergoda untuk putus asa karena menghadapi beban hidup yang begitu berat. Saudara mulai patah semangat karena janji-janjinya kok sepertinya tidak terrealisasi dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan ini. Bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian lama kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ingat firman Tuhan ini, saudara. Coba saudaraku, sekali lagi setiap kita ini punya kekurangan ya. Setiap kita ini memiliki kelemahan. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun juga ada kekurangan. Tokoh-tokoh Alkitab pun juga bisa membuat kesalahan. Namun saudara perhatikan, walaupun mereka ada kekurangan, walaupun mereka membuat satu kesalahan, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka, saudara. Tuhan Yesus masih tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus masih tetap memberkati mereka. Bahkan masih memakai mereka. Buktinya perbuatan-perbuatan heran masih terjadi dalam pelayanan mereka. Contoh saja Petrus. Petrus pernah sombong, saudara. Petrus ngomong begini, sekalipun teman-temanku nanti meninggalkan engkau Yesus, aku tidak akan meninggalkan engkau. Wow, hebat sekali. Bahkan bukan cuma sombong, Petrus pun juga menyangkal Yesus, saudara. Tetapi kita lihat, walaupun Petrus sudah sombong, walaupun Petrus sudah menyangkal Yesus, apakah Tuhan Yesus langsung menolaknya? No, tidak, saudaraku. Setelah Petrus datang bertobat, setelah Petrus minta ampun, menyesali akan dosa-dosanya, menyesali akan kesalahannya, Tuhan memulihkan iman Petrus. Nah, ini. Tuhan memulihkan iman Petrus sehingga apa? Petrus masih dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi di dalam pelayanan Petrus. Bahkan bayangannya Petrus pun bisa menyembuhkan orang sakit. Artinya apa, saudaraku? Penilaian Tuhan terhadap orang percaya tidak pernah berubah. Kalau seandainya kita atau saya atau saudara menilai Petrus sudah sombong, menilai Petrus sudah menyangkal Yesus, kita langsung berkata, Petrus keluar. Aku sudah tidak lagi percaya sama kamu. Aku sudah begitu dekat denganmu, tetapi engkau menyangkal aku. Itu mungkin penilaian kita, saudaraku. Pasti kita sudah tidak percaya lagi sama Petrus. Aku tidak mau lagi berbisnis dengan kamu. Tetapi berbeda dengan penilaian Tuhan. Petrus sudah jatuh. Petrus sombong. Petrus menyangkal Yesus. Tetapi ketika Petrus minta ampun, merendahkan diri, mengakui, bertobat dan tidak mengulangi lagi, Tuhan pulihkan Petrus. Bahkan Tuhan masih percaya dengan Petrus. Inilah cara pandang Tuhan, saudaraku. Satu contoh lagi, Daud. Luar biasa juga. Di balik kelebihan-kelebihan keistimewaan yang dimiliki Daud. Daud juga pernah jatuh. Daud juga punya kelemahan. Daud juga pernah salah. Apa itu? Mengambil istri orang dan suaminya dibunuh. Ini satu perbuatan yang sangat keji, saudaraku. Sekali lagi,
Mungkin kalau seandainya kita hidup dalam zaman Daud, kita pasti ngomong, Daud kamu sudah jatuh Daud. Kamu sudah tidak dipercaya lagi, kamu terlalu kejam Daud. Mungkin seperti itu, tetapi kita lihat. Setelah Daud sadar, Tuhan aku sudah bersalah Tuhan. Aku minta ampun Tuhan. Aku telah melakukan hal yang melukai hatimu. Dan akhirnya apa? Tuhan pulihkan lagi iman daripada Daud. Amin saudara. Tuhan pulihkan lagi. Sehingga kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Ini satu pengakuan Tuhan yang begitu luar biasa. Ini Tuhan bersaksi tentang Daud saudara. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Tentang Daud Allah bersaksi. Tentang Daud Allah ngomong, apa saudaraku kata Allah? Aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, kan main ini penilaian Tuhan terhadap Daud. Sangat berbeda jauh dengan penilaian kita. Sudah jatuh, sudah kejam. Tetapi ketika Tuhan mendengar Daud minta ampun. Ketika Tuhan mendengar penyesalan Daud. Pengakuan Daud untuk tidak mengulangi lagi. Hati Tuhan hancur saudaraku. Dan akhirnya apa? Aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Dan yang menyenangkan hatiku. Demikian juga dengan saudara dan saya. Amin saudara. Demikian juga dengan kita. Mungkin di hari-hari ini kita melakukan banyak kesalahan. Mungkin di hari-hari ini kita banyak melakukan kekilafan saudaraku. Ayo, nilaimu di hadapan Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Nilaimu di hadapan Tuhan tidak pernah berubah. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan, aku sudah berdosa Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni aku. Ketika suara ini kita sampaikan di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan pulihkan kita. Ya. Tuhan akan pulihkan kita. Artinya apa? Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang maha ampun yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka memberi kesempatan kedua. Kalau kita saudaraku seperti Daud, seperti Petrus, tidak ada kesempatan lagi bagimu. Mungkin itu yang kita akan lakukan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha ampun. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kita. Jadi ini saudaraku. Ada orang saudaraku mengira ketika melakukan satu kesalahan. Ketika melakukan satu pelanggaran. Orang mengira Tuhan pasti sudah mencoret nama kita di dalam daftarnya. Tidak saudara. Sekali lagi. Ketika saudara dan saya melakukan satu kesalahan. Namamu tidak langsung dicoret saudara. Begitu juga. Saya berpikir 100 kali. Pada jemaat yang mungkin sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan 1 tahun tidak masuk gereja. Saya berpikir sekali untuk mencoret jemaat itu saudaraku. Hanya saya doakan kecuali kalau dia saya sudah ingin keluar dari gereja ini dan pergi ke tempat lain. Nah itu baru dicoret. Berpikir walaupun dia mungkin sudah berapa bulan tidak masuk gereja. Saya berpikir berapa kali untuk mencoret saudaraku. Yang saya lakukan hanya berdoa. Siapa tahu suatu saat dia sadar dan kembali setia kepada Tuhan. Amin saudara. Demikian juga apalagi Tuhan saudaraku. Berapa kali saudara dalam satu hari itu melakukan pelanggaran. Mengecewakan hati Tuhan.
Saudara, ayo. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha ampun. Amin, saudara. Saudara yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang maha ampun? Ingat Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti keir misi, akan menjadi putih seperti salju. Wow, jadi Tuhan itu luar biasa. Selain maha ampun, Tuhan kita selalu memberi kesempatan yang kedua. Nilai kita di hadapan Tuhan itu tetap sama, saudaraku. Nilai kita di hadapan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ini pernah saya sampaikan ilustrasi ini, saudaraku, entah beberapa tahun yang lalu. Tadi pagi juga saya sampaikan. Ini uang 5.000, saudara. 50.000. Ini kalau keluar dari bank, nilainya tidak pernah kurang, tetap 50.000. Lalu uang ini saya remas-remas, ya, saya injak-injak, saudaraku, nilainya tetap 50.000. Kalau uang ini saya buang, jangan nanti diambil. Kalau uang ini saya buang, lalu diinjak-injak binatang, lalu kena kotorannya binatang, nilainya juga tetap 50.000. Demikian juga nilai kita di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun kita sering melakukan kesalahan, mengecewakan hatinya, melukai perasaan hati Yesus. Tetapi ketika kita datang, Tuhan, aku sudah berdosa, Tuhan. Aku sudah berdosa, Tuhan. Ketika pengakuan ini kita sampaikan dengan segenap hati, saudaraku, maka Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Dan nilai kita di hadapan Tuhan tetap sama. Bahwa kita ini anak Tuhan Yesus yang maha tinggi. Ini yang perlu saudara sadari. Jadi ketika saudara membuat satu kesalahan, saudara jangan langsung menuduh diri sendiri. Aku tidak pantas masuk gereja. Aku tidak layak lagi beribadah karena aku banyak dosa. Justru disitulah Tuhan menerima saudara apa adanya. Ayo saudaraku. Jangan sampai kita terus menyalahkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita terus menyalahkan diri kita sendiri. Aku tidak layak, aku tidak pantas, aku tidak bisa begini, aku tidak begitu. Ayo berhenti kalau selama ini kita suka mengomong begitu. Ingat, Tuhan siap menerima saudara apa adanya. Ketika saudara mau datang dengan kerendahan hati, saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Mungkin saudaraku, saudara bekerja pada orang yang suka mengkritik saudara. Mungkin saudara bekerja kepada orang yang suka melecehkan saudara. Tidak usah kecewa. Nilaimu tidak berubah. Amin. Di luar sana orang merendahkan engkau. Tidak usah kecewa. Nilaimu di hadapan Tuhan tidak berubah. Di luar sana orang menjelek-jelekkan engkau, mencemarkan nama baikmu. Jangan kecewa, engkau tetap berharga di matanya. Amin, saudara. Engkau tetap berharga di matanya. Tidak peduli apapun keadaanmu. Tidak peduli apapun yang saat ini saudara alami. Engkau tetap berharga dan nilainya tetap sama di hadapan Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan memberkati kita semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sementara saudara merenungkan firman Tuhan ini, mari kita nyanyi satu pujian. Ku tidak takut sebab engkau besertaku. Ayo saudaraku, saya harap saudara tidak terus mengecilkan diri sendiri. Saya harap saudara tidak terus menjelekkan diri sendiri. Ingat, kita ini ciptaan Allah yang maha tinggi. Kita ini diciptakan serupa dengan gambarnya. Di dalam diri kita ada
DNA Allah. Hargai itu saudaraku. Kalau saudara menghargai itu, saya yakin dan percaya apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup mengembalikan kita kepada posisinya. Ingat, kita ini belum barang jadi, saudaraku. Ada proses-proses yang harus kita terima dari Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya kita serupa dengan Yesus. Pada akhirnya kita sempurna. Itulah harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu izinkan setiap firman yang setiap saat kita dengar, izinkan. Itu tujuannya hanya satu, untuk kebaikan kita. Proses demi proses itu tujuannya apa? Agar kita sama seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian tadi. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi, ku tidak takut, ku tidak takut. Amin, amin, amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kabar. Yesus memegangku. Yesus. Mari saudara, dengan kasih saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanannya.
Sekali lagi saudara, nyanyikan pujian ini. Yesus memegangku. Saudara, tutup mata jasmanimu, buka mata rohanimu. Mungkin tanpa saudara dan saya sadari, kita sering menyalahkan diri sendiri. Kita sering mengutuki diri sendiri. Kita merasa bodoh, kita merasa tidak mampu. Kita merasa kecil. Ingat saudaraku, ketika ucapan-ucapan ini terus kita ucapkan tanpa saudara sadari, kita sementara melecehkan Yesus yang menciptakan kita. Berhenti saudaraku, berhenti menjelek-jelekkan diri sendiri. Ingat, nilaimu, nilai kita di hadapan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekalipun mungkin kita sering mengecewakannya, sering membuat kesalahan, nama kita tidak dicoret di dalam buku kehidupan. Selama saudara mau kembali kepada Tuhan, merendahkan diri, mengakui akan dosa dan kesalahan, Yesus sanggup memulihkan kita. Yesus sanggup memulihkan iman kita. Ayo, Tuhan masih mau bekerja untuk saudara dan saya. Pekerjaannya belum selesai saudaraku. Pekerjaannya belum selesai. Targetnya kita sama dengan Yesus. Untuk itu relakan, izinkan hati kita, hidup kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Karena tujuannya agar saudara dan saya sempurna, sama seperti Tuhan.